Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi kembali. Hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat sudut pada perpotongan garis yang sejajar. Sifat-sifat sudut pada perpotongan dua garis yang saling sejajar. Yang pertama ada sudut sehadap, kemudian sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut luar sepihak. Yang pertama, sudut sehadap. Ada dua garis sejajar, kemudian dipotong oleh garis yang lain, sehingga terbentuk 8 sudut. Sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Garis M dan L saling sejajar. Nah, yang sehadap itu yang pertama sudut 2 dan sudut 6. Sudut 2 dan sudut 6 disebut sehadap karena mereka menghadap ke arah yang sama. Berarti di gambar ini ada beberapa pasang sudut yang sehadap. Yang pertama yaitu sudut 2 dan 6. Kemudian sudut 3 dan sudut 7 itu juga sehadap. Jadi 2 sehadap dengan 6, 3 sehadap dengan 7. Kemudian sudut 1 dan sehadap dengan sudut 5. Dan yang terakhir, sudut 4 sehadap dengan sudut 8. Jadi ada 4 pasang sudut yang sehadap pada gambar ini. Nah, sifat sudut sehadap. Dua sudut sehadap atau seletak itu sama besar. Jadi, sudut 2 dan sudut 6 itu sehadap, maka besar sudut 2 sama dengan sudut 6. Artinya, jika sudut 2 60 derajat, maka sudut 6 juga sama, yaitu 60 derajat. Jadi, pada sudut sehadap, besar sudutnya sama. 2 sama dengan 6, 3 sama dengan 7, 1 sama dengan 5, dan 4 sama dengan 8. Yang kedua, sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis yang lain. Yang di dalam garis sejajar ini disebutnya daerah dalam, sedangkan yang di luar garis sejajarnya disebut daerah luar. Dalam berseberangan di sini yaitu sudut 4 dan sudut 6. Sudut 4 dan sudut 6 ini berseberangan di daerah dalam, jadi disebutnya dalam berseberangan. Dia menyeberangi garis, makanya disebutnya dalam berseberangan. Jadi ada 2 pasang sudut dalam berseberangan. Yang pertama yaitu sudut 4 dan sudut 6. Yang kedua yaitu sudut 3 dan sudut 5. 3 dan 5 juga sama dalam berseberangan. Sifat sudut dalam berseberangan. Dua sudut dalam berseberangan yaitu sama besar. Jika sudut 4 dan sudut 6 dalam berseberangan, maka sudut 4 sama dengan sudut 6. Jadi kalau sudut 4 60 derajat, maka 6 juga sama, yaitu 60 derajat. 3 juga dalam berseberangan dengan 5, berarti sudut 3 sama dengan sudut 5. Yang ketiga yaitu sudut luar berseberangan. Kalau yang tadi di daerah dalam, kalau yang ini berarti dia ada di daerah luar dan menyeberangi garis. Berarti 8 itu luar berseberangan dengan 2. Kemudian sudut 1 luar berseberangan dengan sudut 7. Sifat sudut luar berseberangan. Dua sudut luar berseberangan itu sama besar. Jadi sudut 2 luar berseberangan dengan sudut 8, berarti sudut 2 sama dengan sudut 8. Yang keempat yaitu sudut dalam sepihak. Ini di daerah dalam dan dia sepihak, berarti di pihak yang sama, yaitu sudut 3 dan sudut 6. Jadi 3 dan 6 ini disebutnya sudut dalam sepihak.
selain 3 dan 6, yaitu sudut 4 dan 5. 4 dan 5 juga disebutnya sudut dalam sepihak. Sifatnya, dua sudut dalam sepihak jumlahnya sama dengan 180 derajat. Jadi ketika dijumlahkan dia menjadi 180, berarti sudut 3 tambah sudut 6, 180, sudut 4 tambah sudut 5 juga 180 derajat. Yang kelima yaitu sudut luar sepihak. Yaitu sudut 2 dan sudut 7, ini sudut luar sepihak. Satu pasang lagi yaitu sudut 1 dan sudut 8. Ini juga sama sudut luar sepihak. Jadi dia ada di daerah luar dan berada di pihak yang sama, sepihak, sudut 1 dan sudut 8. Sifatnya, dua sudut luar sepihak jumlahnya sama dengan 180. Jadi sudut 2 ditambah sudut 7 itu 180 dan sudut 1 ditambah sudut 8 sama dengan 180 derajat. Sekarang kita akan membahas beberapa contoh soal. Contoh soal pertama, ada dua garis sejajar dipotong oleh garis yang lain. M sejajar dengan L. Kemudian sudut DQF 115 derajat. Sudut APEX, sudut APQY. Yang ditanyakan, tentukan besar sudut X dan Y. Penyelesaiannya, sudut X dengan sudut DQF merupakan dua sudut luar berseberangan. Sehingga besar sudut X sama dengan besar sudut DQF. Karena mereka luar berseberangan. Jadi besarnya sudut X sama dengan 115 derajat. Untuk mencari sudut Y dan sudut X itu saling berpelurus. Sehingga sudut Y sama dengan 180 derajat dikurangi 115 derajat. Jadi sudut Y-nya adalah 65 derajat. Contoh soal kedua. Diketahui dua garis sejajar L dan M dipotong oleh garis N. Jika diketahui sudut seletaknya atau sudut sehadapnya adalah 4x-40 dan x tambah 20, tentukan besar sudut ABC. Seperti pada gambar ya, yang ditanyakannya ABC-nya. Penyelesaiannya, karena 4x-40 sehadap dengan x tambah 20, berarti mereka besarnya sama. Jadi 4x-40 derajat sama dengan x tambah 20 derajat. Kemudian, kita tambah 40 derajat kedua ruasnya, sehingga didapatkan 4x sama dengan x ditambah 60 derajat. Setelah itu kita kurangi dengan x kedua ruasnya, sehingga didapat 3x sama dengan 60 derajat. 4x dikurangi x menjadi 3x, x dikurangi x menjadi 0. Jadi 3x sama dengan 60 derajat. Kita bagi dengan 3, didapatkan x-nya sama dengan 20 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut ABC. Sudut ABC dengan x tambah 20 itu saling berpelurus. Sehingga sudut ABC ditambah x tambah 20 sama dengan 180 derajat. Atau sudut ABC sama dengan 180 dikurangi 40 derajat. 40 derajatnya dari mana? X tambah 20. X-nya tadi kita sudah cari yaitu 20 derajat. Berarti 20 ditambah 20. Sehingga besar sudutnya x tambah 20 sama dengan 40. Jadi sudut ABC 180 dikurangi 40 yaitu 140 derajat. Contoh soal ketiga. Perhatikan gambar berikut ini. Tentukan nilai A pada gambar berikut. Penyelesaiannya, karena yang diketahui itu adalah sifat
antara dua garis sejajar yang dipotong oleh garis yang lain, jadi yang memotongnya satu garis. Sedangkan ini ada dua garis, maka kita tambahkan satu garis yang sejajar, sehingga sudut A-nya terbagi menjadi dua, yaitu sudut A1 dan sudut A2. Sudut A1 dan sudut 30 derajat itu sudut dalam berseberangan, sehingga sudut A1 itu sama dengan 30 derajat. Kemudian sudut A2 dan sudut 50 derajat juga sama dalam berseberangan, sehingga sudut A2-nya 50 derajat. Berarti sudut A sama dengan A1 tambah A2, 30 tambah 50, 80 derajat. Contoh soal keempat. Hitung nilai X tambah Y tambah Z pada gambar berikut. Pertama, sudut 4Z dan sudut 80 derajat ini saling dalam berseberangan. Maka 4Z sama dengan 80 derajat. Kita bagi dengan 4, jadi Z sama dengan 80 bagi 4, 20 derajat. 4Z dan 80 dalam berseberangan ya. Kemudian kita cari sudut X. 7X dan sudut 40 derajat itu saling berpelurus. Sehingga 7X tambah 40 sama dengan 180. Jadi, kita kurangi kedua ruas dengan 40, didapatkan sudut 7X 140 derajat. Kemudian kita bagi dengan 7, jadi X-nya 20 derajat. Sekarang tinggal satu lagi yang kita harus cari, yaitu Y. 80 ditambah 2Y itu dalam berseberangan dengan sudut 7X. Sehingga 82Y tambah 80 sama dengan sudut 7X. Jadi, sudut 2Y tambah 80 derajat sama dengan 140 derajat. Kemudian, kedua ruas kita kurangi dengan 80. Ini 140-nya didapat dari sini ya, sudut 7X sama dengan 140, jadi 7X-nya diganti dengan 140. Sehingga sudut 2Y itu sama dengan 60 derajat. Kita bagi dengan 2, jadi didapatkan Y-nya 30 derajat. Yang ditanyakan adalah X tambah Y tambah Z. 20 tambah 30 tambah 20, sehingga didapatkan 70 derajat. Soal kelima. Perhatikan gambar berikut. Sudut PQR 135, sudut RST 55 derajat. Yang ditanyakan QRS. Ini ada dua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis yang lain, sehingga kita memerlukan satu garis tambahan yang sejajar dengan garis ST dan PQ. Jadi penyelesaiannya kita tambahkan dulu garis, dan di ujungnya kita kasih nama titik F, sehingga sudut QRS terbagi menjadi dua, yaitu sudut QRF dan sudut SRF. Sudut QRF dan sudut PQR itu sepihak, sehingga sudut QRF sama dengan 180 dikurangi 135 derajat, yaitu 45 derajat. Sedangkan sudut FRS dan sudut RST itu dalam berseberangan, sehingga sudut FRS-nya sama dengan 55 derajat. Jadi sudut QRS sama dengan QRF ditambah FRS sama dengan 45 tambah 55, yaitu 100 derajat. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa untuk dikerjakan tugas-tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.